Pemirsa Intens Investigasi, kebahagiaan sedang dirasakan oleh pasangan Rizky Febian dan Mahalini. Tepat pada 10 Mei 2026 kemarin, pasangan selebriti ini melakukan anniversary pernikahan mereka kedua. Meskipun sempat melakukan akad nikah ulang secara hukum negara pada 27 Desember 2024, pasangan ini tetap memperingati hari jadi mereka berdasarkan momen pernikahan yang pertama berlangsung pada 10 Mei 2024. Di momen kali ini, Rizky Febian memberikan pesan menyentuh ini untuk Mahalini sang istri. Dalam postingan di akun Instagramnya, ia memuji sang istri dan menguatkan agar selalu kompak merangkai perjalanan pernikahan mereka ke depannya. Lalu seperti apa pujian dan hal menyentuh yang diungkap Rizky Febian kepada Mahalini? Bagaimana juga kalimat romantis yang diposting Mahalini buat Rizky Febian? Sementara itu, langkah hukum yang sebelumnya dilayangkan oleh Teddy Pardiana terhadap Sule telah menyeret nama Rizky Febian. Akhirnya ditolak oleh Pengadilan Agama Bandung. Lantas apa yang menjadi penyebabnya? Lalu akankah kuasa hukum Teddy Pardiana mengajukan gugatan lagi dan naik banding? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. So sweet, genap 2 tahun anniversary pernikahan, Rizky Febian unggah kalimat romantis kepada Mahalini sang istri melalui akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut, Rizky menyampaikan pesan penuh makna yang menggambarkan rasa syukur sekaligus refleksi atas perjalanan rumah tangga yang telah mereka lalui bersama. Ia mengungkapkan bahwa 2 tahun pernikahan menjadi fase penting yang tidak hanya dipenuhi kebahagiaan, tetapi juga proses pendewasaan dalam memahami satu sama lain. Persisnya ia menuliskan, "Selamat 2 tahun pernikahan kita istriku. Kamu wanita kuat, hebat, kamu selalu jadi tempat ternyaman aku, selalu jadi pengobat hati di saat aku lagi gelisah. Perjalanan panjang ini biarin selalu jadi saksi cinta kita ya sayang. Kita sama-sama rangkai terus perjalanan kita ya sayang, dengan kamu yang selalu sabar ngadepin suamimu ini. Semoga aku selalu jadi suami yang selalu bisa bahagiain kamu. Love you istriku." Tak berselang lama setelah momen kebersamaan mereka menjadi sorotan publik, Mahalini kembali mencuri perhatian warganet melalui unggahan terbarunya di media sosial. Dalam postingan tersebut, ia membagikan unggahan yang sontak menarik perhatian para penggemarnya. Selain menampilkan foto kebersamaan mereka, penyanyi asal Bali ini juga menyertakan kalimat romantis yang terasa personal dan menyentuh bertuliskan, "Selamat tahun kedua pernikahan my one and only honey. 7.320 days and always the peace I call home." Jika diartikan dalam bahasa Indonesia berbunyikan, "Selamat ulang tahun pernikahan kedua sayangku satu-satunya. 7.320 hari berlalu dan kamu selalu menjadi satu-satunya tempatku untuk pulang." Rizky Febian pun membalas, "Love you banyak istriku," dengan pakai simbol love yang banyak sampai ada 4 simbol love. Kemudian di sisi lain, langkah hukum yang sebelumnya dilayangkan oleh Teddy Pardiana terhadap Sule dan menyeret nama Rizky Febian akhirnya ditolak oleh Pengadilan Agama Bandung, Jawa Barat. Hal ini berkaitan dengan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh suami mendiang Lina Jubaidah, Teddy Pardiana, untuk putrinya, Bintang. Kuasa hukum Teddy Pardiana, Wati Trisnawati pun menjelaskan alasannya. Menurutnya, permohonan ahli waris itu ditolak karena seharusnya yang diajukan adalah berbentuk gugatan, bukan permohonan. Mengingat masih ada persengketaan siapa saja yang menjadi ahli waris yang sebelumnya telah dibantah oleh termohon, yaitu dari pihak Sule. Seperti ini penjelasan kuasa hukum Teddy Pardiana kepada awak media. Jadi untuk hasil sidangnya pun ini kan penetapannya di NO ya, alias tidak diterima, dengan alasan bahwa seharusnya yang kami ajukan itu berbentuk gugatan karena ada persengketaan penentuan siapa saja yang menjadi ahli waris dan ada masalah terkait objek yang didalilkan atau dibantah oleh termohon. Harusnya bentuknya gugatan karena ada sengketa waris dan adanya sengketa penentuan siapa saja yang menjadi ahli waris gitu.
Pengadilan Agama Bandung sebelumnya telah mengeluarkan putusan yang menolak permohonan yang diajukan oleh pihak Teddy Pardiana terkait objek sengketa yang menjadi pokok perkara. Putusan tersebut kemudian memunculkan langkah lanjutan dari pihak kuasa hukum. Kuasa hukum Teddy Pardiana menyatakan bahwa mereka saat ini masih melakukan kajian mendalam terhadap putusan pengadilan tersebut. Kajian ini dilakukan untuk menentukan langkah hukum yang paling tepat ke depannya. Apakah akan menempuh upaya banding atau memilih jalur hukum lain dengan mengajukan gugatan baru? Menurut pihak kuasa hukum, salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan adalah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Bandung. Langkah ini dinilai sebagai upaya untuk menguji kembali pertimbangan hukum yang telah diputuskan oleh majelis hakim pada tingkat pertama. Namun di sisi lain, kuasa hukum juga tidak menutup kemungkinan untuk mengajukan gugatan baru. Dalam rencana tersebut, objek sengketa yang sebelumnya dipersoalkan akan kembali dimasukkan dalam materi perkara dengan penyesuaian strategi hukum yang dianggap lebih kuat. Maka beginilah penjelasan dari kuasa hukum Teddy Pardiana. Kang Teddy sendiri sih nggak ada masalah ya, istilahnya memang yang namanya kita berupaya itu kan memang hasilnya mau baik atau buruk itu kan kita kembalikan lagi ya kepada Allah ya. Kalau istilahnya hasil apapun ya kita tetap terima gitu ya. Itu. Nah, kalau untuk upaya hukum sendiri, nah nanti kami masih mikir-mikir ya. Nanti pertemuan hari Senin depan apakah akan mengajukan upaya banding ataukah akan mengajukan gugatan sebagaimana pertimbangan atau petunjuk dari majelis hakim bahwa seharusnya ini yang diajukan itu adalah berbentuk gugatan dan ada objek yang dijadikan sengketa warisnya itu. Apakah memang akan mengajukan banding terhadap produk penetapan kemarin atau mengajukan gugatan langsung gugatan sengketa waris gitu. Kami masih pikir-pikir opsinya mau seperti apa. Namun di sisi lain, kuasa hukum Teddy Pardiana juga menjelaskan alasannya mengajukan permohonan dan bukan gugatan ialah karena memang pihaknya tidak mengejar objek waris, melainkan hanya untuk kepastian hukum dan legalitas saja. Di mana Teddy Pardiana dan Bintang adalah ahli waris dari almarhumah Lina Jubaidah. Mohon mendalilkan lagi eksepsi bahwa ini seharusnya ada objek gitu kan, ada objek yang dibagikan. Sedangkan kami dari awal mengajukan permohonan, ini kan kami tidak mengejar objek waris. Jadi hanya sebatas untuk kepastian hukum dan legalitas bahwa Kang Teddy dan Bintang menjadi ahli waris dari almarhum, itu aja sih. Tapi keinginan atau istilahnya eksepsi dari termohon itu harusnya ada objeknya. Istilahnya kan kami hanya legalitas aja ya, belum keinginan mengenai objek. Selanjutnya, dalam agenda persidangan sebelumnya, Rizky Febian mempertanyakan hak waris yang dimaksud Teddy Pardiana. Benarkah Rizky Febian juga mempertanyakan uangnya yang sebesar 5 miliar sudah digunakan apa saja? Karena selama ini tidak ada komunikasi. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers. Dalam persidangan yang digelar beberapa waktu lalu, suasana sempat menghangat ketika Rizky Febian memberikan tanggapan terkait isu hak waris yang sebelumnya disebut oleh Teddy Pardiana. Dalam keterangannya, Rizky Febian mempertanyakan dasar dari klaim tersebut dan menilai bahwa pembahasan mengenai warisan seharusnya tidak dilakukan secara sepihak tanpa keterbukaan dari seluruh pihak keluarga. Rizky Febian menegaskan bahwa jika memang terdapat tuntutan terkait hak waris dari almarhumah ibunya, maka hal tersebut semestinya disampaikan secara jelas dan diketahui oleh pihak keluarga besar. Menurutnya, transparansi menjadi hal yang sangat penting dalam perkara seperti ini, terutama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun spekulasi yang berkembang di luar persidangan. Ia juga menyoroti bahwa setiap aset atau peninggalan yang dimiliki almarhumah seharusnya sudah tercatat dan dapat dijelaskan dengan rinci. Dengan begitu, proses hukum yang berjalan dapat lebih objektif dan tidak menimbulkan perdebatan yang berkepanjangan.
Rizky Febian menambahkan bahwa keluarga selama ini berusaha menjaga komunikasi yang baik sehingga setiap persoalan seharusnya dapat dibicarakan secara terbuka. Kita berjalan dengan lancar, intinya kan memastikan apa yang terjadi. Setelah ditanyakan kan ternyata memang ingin ada penetapan untuk Dede Bintang. Ya kalau dari aku pribadi mewakili adik-adik juga memang nggak bisa dipungkiri karena kita juga satu ibu yang itu memang sudah jadi hak Dede Bintang. Cuman di mediasi tadi juga kita tetap harus mengikuti hukum yang berada ya Pak ya. Jadi kita juga nanti semuanya dikembalikan lagi ke persidangan nanti hasilnya seperti apa. Ada yang mau ditambahin? Tadi ada ini nggak? Makanya sebenarnya kita tuh bukan tidak ingin mempermasalahkan atau mungkin terkesan anteng-anteng aja, enggak. Tapi kita juga kan patut mempertanyakan kalau memang mau berbagi warisan dan yang lainnya itu kita juga harus tahu aset-aset itu mana saja, dari mana aja, di mana aja, mana yang punya saya, mana yang memang udah dijadikan waris kepada adik-adik saya. Itu kan pentingnya, bukan semata-mata datang terus pengen dibagi semuanya, itu juga kan nggak baik gitu juga. Jadi kita juga ngikutin semuanya secara hukum gitu loh. Kita juga pengen tahu dulu hak-hak saya mana gitu, terus semuanya totalnya mana. Tadi juga pas mediasi saya juga sempat mempertanyakan jelas ke Teddy, juga bilang kayak kalau misalkan tentang mempermasalahan ini padahal saya ini juga masih ada gitu ya. Terus juga saya tadi sempat bilang, Teddy kenapa nggak ada niatan baik dulu untuk nanya ke saya, nanya kabar ke saya, terus juga ngasih tahu perihal ini mau dibawa kemana, atau nggak ada itikat baik atau nggak, kan nggak ada. Ini langsung mereka bawa jalur hukum. Makanya saya tadi langsung tekankan ke Pak Teddy juga bilang ya kalau misalkan memang maunya lewat jalur hukum ya sudah, mediasi pun sudah berjalan dan yang lainnya ya udah saya tinggal ikutin. Aku bilang padahal dari awal juga saya sudah ada punya itikat baik. Kalau misalkan memang dia punya itikat baik, tetap mungkin menganggap saya siapanya dari ibu saya dulu, seharusnya ada itikat baik dan ternyata nggak ada. Ya udah saya akhirnya ikutin apa yang sudah terjadi sekarang gitu sih. Ya mungkin worry sebagai orang tua, haknya mungkin apakah ada atau enggak gitu aja sih. Saya mau berusaha untuk bijaksana aja. Itu akan diberikan, nggak akan kemana-mana. Juga haknya juga dosa tuh buat aku juga. Apalagi aku anak pertama, jadi lebih mengutamakan memang haknya. Tadi juga kan untungnya hakimnya juga mempertegas kalau misalkan memang bukan haknya jangan diadakan. Kata Pak Hakim juga kalau bukan haknya ya berarti harus bisa menerima. Tapi kalau haknya juga harus menjadikan itu jadi haknya mereka. Mas gitu kok. Kita mah jalanin aja sesuai yang memang artinya seperti itu. Sejauh tadi sih karena berjalan cukup cepat ya. Jadi kalau tadi aku pribadinya juga difokuskan di mana memang yang dijadikan dipertanyakan ya. Hanya penetapan Dede Bintang. Tadi juga saya sudah memeriksa beberapa kali. Ya memang itu sudah haknya. Mari kita urus bersama. Aku bilang. Tapi ya saya tekankan memang ini haknya memang Dede Bintang. Dan dari mereka juga mengiyakan ya Pak ya. Iya. Rizky Febian melalui kuasa hukumnya juga mempertanyakan kejelasan dana sebesar 5 miliar rupiah yang sebelumnya diamanahkan kepada almarhum ibunya. Dalam pernyataannya, ia menyoroti bahwa dana tersebut diduga digunakan oleh Teddy Pardiana untuk membangun usaha kos-kosan di wilayah Bandung. Namun hingga kini, keberadaan serta status kepemilikan aset tersebut dinilai masih belum jelas dan belum pernah dijelaskan secara terbuka kepada pihak keluarga. Rizky Febian melalui kuasa hukumnya juga menyampaikan bahwa ia berhak mengetahui secara rinci bagaimana dana tersebut dikelola. Ia juga mempertanyakan mengapa bangunan kos-kosan yang disebut-sebut dibangun dari dana tersebut tidak pernah diserahkan atau dialihkan kepadanya. Selain itu, terungkap juga bahwa selama ini tidak terdapat komunikasi yang berjalan antara kedua belah pihak terkait persoalan tersebut. Kondisi ini semakin menimbulkan tanda tanya besar mengenai transparansi pengelolaan aset serta kejelasan hak atas properti yang dimaksud. Kuasa hukum Rizky Febian menegaskan bahwa langkah yang diambil bukan semata-mata untuk memperpanjang konflik, melainkan untuk mencari kejelasan hukum dan kepastian atas aset yang dinilai berkaitan dengan hak keluarga tersebut. Sejauh ini belum saya pertanyakan ya Pak ya, tapi mungkin nanti Pak Bahyuni lah, saya kan udah ngasih semuanya, saya serahkan kuasa hukum saya lah ke Pak Bahyuni untuk perihal itu. Makanya belum mempertanyakan sih soal yang 5M, kosan dan yang lain. Memang tadi kalau pertanyaan mengenai uang yang 5 miliar, dulu ada
pernyataan dari Pak Abdurrahman. Abdurrahman. Dan Nah, tertulis siapa ya? tertulis di atas meterai. Tertulis Pak Abdurrahman adalah orang yang terakhir bertemu dengan almarhumah mama. Jadi waktu itu Pak Abdurrahman itu pernyataan tertulis dan waktu itu pernah ada pertemuan dan itu dibacakan oleh Pak Abdurrahman di hadapan Ada Pak Teddy. Kang Teddy-nya. Dan Pak Teddy tidak membantah. Nah, salah satu poin ya bahwa uang yang 5 miliar itu dibelikan kos-kosan yang di Bojong Soang. Dan kemudian ada beli rumah yang di Villa Bandung Indah kalau nggak salah, harga 1,4. Nah, cuman sayangnya ini kan pertanyaannya terus Iki, nah itu kos-kosan kenapa dikuasai oleh nggak diserahkan lah gitu ke Iki gitu loh. Selanjutnya, Sule pun memberi pesan menohok untuk Teddy Pardiana. Benarkah menurut Sule, ketimbang waktu digunakan buat proses hukum, mending digunakan Teddy Pardiana untuk bekerja? Tapi benarkah juga jika untuk Bintang yang mendapatkan ahli waris, Sule tidak mempermasalahkannya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers. Sebelumnya, ditemui secara eksklusif oleh tim Intens Investigasi, Sule menyampaikan tanggapannya terkait proses hukum yang diajukan oleh Teddy Pardiana. Ia mengaku menyayangkan langkah hukum tersebut karena menurutnya, waktu dan tenaga yang digunakan dalam proses tersebut sebenarnya bisa dialihkan untuk hal yang lebih produktif, seperti bekerja dan menata kehidupan sehari-hari. Sule juga menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki keberatan apabila Bintang memang pada akhirnya mendapatkan hak waris. Menurutnya, hal tersebut merupakan ranah yang dapat dibicarakan secara hukum dan tidak perlu menjadi sumber perdebatan berkepanjangan jika memang ada dasar yang jelas. Namun di sisi lain, ia mempertanyakan sikap Teddy Pardiana yang dinilai masih bersikeras memperjuangkan status ahli waris untuk Bintang. Lebih jauh, Sule juga menyinggung soal isu uang sebesar 500 juta rupiah yang disebut-sebut sebagai milik Teddy Pardiana. Ia menyampaikan bahwa jika memang benar uang tersebut ada dan merupakan hak Teddy Pardiana, seharusnya tidak ada kesulitan untuk mengurus atau mengambilnya. Menurutnya, hal-hal seperti ini seharusnya bisa diselesaikan secara lebih sederhana tanpa harus berlarut dalam proses yang panjang. Semuanya nanti yang memutuskan itu adalah majelis hakim. Nanti kalau kata majelis hakim, ya Bintang masuk ke dalam ahli waris, ya tidak apa-apa. Itu kalau misalkan tidak pun ya sudah, mau gimana lagi. Nanti artinya kita tidak mengiyakan dan tidak mentidakkan. Yang memutuskan tetap majelis hakim. Makanya nanti akan ada sidang kembali nanti yang akan diurus sama pengacara. Kan jadi pertanyaan, kenapa kekeh minta ditetapkan ahli waris gitu, sedangkan harta dari dia apa? Kalau toh memang sempat dulu berbicara ada uang 500 juta katanya punya dia gitu kan, dan itu juga dari istrinya yang di Amerika gitu. Ya tidak apa-apa, yang penting kalau ibaratnya dibalikan yang 5 miliar itu Iki berarti 4,5 miliar, ya udah 500-nya ambil, selesai, beres. Nah terus surat yang penyawangan dan juga surat ruko kemana? Kenapa saya berbicara seperti ini kan supaya tidak ada korban lagi. Menurut hemat saya mendingan udah urus anak gitu ya. Untuk perkara yang hal yang lain-lainnya ya kita tunggu aja nanti hasilnya seperti apa. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers.